Halo Sobat Historia, selamat datang kembali di channel Pak Handoko. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kerajaan di Indonesia yang cukup penting dan berpengaruh pada masanya, yaitu Kerajaan Singasari. Melalui video ini, kita akan mempelajari tentang sejarah berdirinya Kerajaan Singasari, kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masa kejayaannya, serta faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan tersebut. Mari kita jelajahi masa lalu Indonesia dan belajar bersama tentang kejayaan dan kepahlawanan Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur, Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok, seorang prajurit dari Kerajaan Kediri yang membunuh Raja Kediri yang sedang tidur, yang kemudian menjadi Raja pertama Singasari. Di bawah kepemimpinan Raja Ken Arok dan penerusnya, termasuk Raja Anusapati dan Raja Kertanegara, Kerajaan Singasari memperluas wilayahnya melalui serangkaian ekspedisi militer dan penaklukan. Selama masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya dan menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan yang penting di wilayah Jawa. Namun, pada akhirnya, Kerajaan Singasari runtuh karena serangan dari pasukan Mongol pimpinan Kubilai Han pada tahun 1293. Setelah jatuhnya Singasari, Kerajaan Majapahit muncul sebagai penerusnya dan menjadi kerajaan terbesar dan terkuat di wilayah Jawa pada masa itu. Meskipun hanya bertahan selama sekitar 70 tahun, Kerajaan Singasari memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia dan menjadi cikal bakal untuk kemudian munculnya kerajaan-kerajaan besar lainnya di Jawa. Letak Kerajaan Singasari dapat dibuktikan dengan beberapa peninggalan benda bersejarah yang ditemukan di daerah Malang, seperti Candi Singasari dan patung atau Arca Dwarapala. Menurut Kitab Pararaton, Kerajaan Singasari awalnya merupakan wilayah bawahan dari Kerajaan Kediri. Adapun orang yang menjabat sebagai Akuwu, sejenis camat, saat itu adalah Tunggul Ametung. Akan tetapi, ia tewas dibunuh karena tipu muslihat yang dilakukan oleh pengawalnya sendiri, Ken Arok. Setelah itu, Ken Arok pun diangkat sebagai Akuwu baru menggantikan Tunggul Ametung. Tidak berhenti di situ, Ken Arok juga menikahi istri dari Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Ken Arok kemudian memiliki rencana untuk melepaskan Tumapel dari bawah kuasa Kerajaan Kediri. Bersamaan dengan itu, pada 1222, terjadi konflik antara kaum Brahmana dengan Raja Kediri, Kertajaya. Untuk menghadapi masalah ini, kaum Brahmana meminta bantuan kepada Ken Arok. Dari sinilah awal mula berdirinya Kerajaan Singasari setelah Ken Arok berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Selain tertulis di dalam kitab dan prasasti, nama Tumapel juga rupanya tertulis dalam kronik Cina dari dinasti Yuan dengan ejaan Tumapan. Keberadaan Kerajaan Singasari tertuang dalam beberapa sumber sejarah seperti kitab, prasasti, hingga candi. Dari berbagai sumber sejarah Kerajaan Singasari, berikut ini adalah sebagian di antaranya. 1. Kitab Pararaton. Kitab Pararaton atau Katuturanira Ken Arok adalah sebuah kitab yang dijadikan sumber sejarah Kerajaan Singasari. Kitab Pararaton berisi riwayat Ken Arok dari lahir hingga menjadi raja, serta urutan raja-raja yang pernah memerintah Singasari. Berdasarkan Kitab Pararaton, disebutkan bahwa Anusapati adalah anak dari Tunggul Ametung dari perkawinannya dengan Ken Dedes. Tunggul Ametung kemudian dibunuh oleh Ken Arok, sementara istrinya yaitu Ken Dedes kemudian dinikahi olehnya. Ken Arok yang bergelar Sang Amurwabumi, lalu dibunuh oleh suruhan Anusapati. Anusapati kemudian naik tahta hingga kemudian dibunuh oleh Tojaya yang merupakan anak Ken Arok dengan Ken Umang. 2. Kitab Negara Kertagama. Kitab Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1287 Saka atau 1365 Masehi. Isi Kitab Negara Kertagama meliputi sejarah Kerajaan Singasari dan Majapahit. Salah satu isi Kitab Negara Kertagama bercerita tentang perjalanan suci Hayam Wuruk ke tempat percandian leluhurnya di Singasari. Di dalam Kitab Negara Kertagama juga memuat silsilah raja-raja Singasari. 3. Prasasti Kudadu. Dalam Prasasti Kudadu diketahui bahwa Kerajaan Singasari dikenal juga sebagai Kerajaan Tumapel. Prasasti Kudadu yang berangkat tahun 1294 ini menceritakan tentang Raden Wijaya dari Kerajaan Majapahit. Raden Wijaya dibantu oleh Rama Kudadu dalam pelarian dari ancaman Jayakatwang, yang telah membunuh Raja Kertanegara.
4. Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung dikeluarkan oleh raja bernama Nararias Mainingrat atau Wisnuwardana. Prasasti Mula Malurung berbentuk lempengan tembaga sebanyak 12 keping. Isi Prasasti Mula Malurung menjelaskan silsilah raja-raja Singasari dan para pejabat kerajaan. 5. Prasasti Maribong. Prasasti Maribong berisi tentang pemerintahan dari Jaya Wisnuwardana di Kerajaan Tumapel. Jaya Wisnuwardana merupakan putra dari Anusapati, atau cucu Raja Rajasa, Ken Arok. Terdapat perbedaan antara Pararaton dan negara Kertagama dalam menyebutkan urutan raja-raja Singasari. Berikut daftar raja-raja Singasari versi Pararaton. 1. Ken Arok alias Rajasa Sang Amurwabumi. 2. Anusapati. 3. Tohjaya. 4. Ranggawuni alias Wisnuwardana. 5. Kertanagara. Adapun daftar raja-raja Tumapel versi negara Kertagama adalah sebagai berikut. 1. Rangga Rajasa Sang Girinata Putra. 2. Anusapati. 3. Wisnuwardana. 4. Kertanagara. Pada masa Raja Kertanegara, Kerajaan Singasari mengalami kemajuan pesat. Kertanegara merupakan raja terakhir Singasari yang dikenal cakap dalam bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Dalam bidang politik, ia terkenal akan gagasan perluasan Cakrawala Mandala keluar Pulau Jawa, yang meliputi daerah seluruh Dwipantara atau Nusantara. Untuk mewujudkan cita-citanya itu, salah satu upaya politik luar negeri yang ditempuh Raja Kertanegara yakni dengan melaksanakan ekspedisi Pamalayu pada 1275. Sasaran ekspedisi ini adalah untuk menguasai Sriwijaya. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, Singasari harus menanamkan pengaruh di daerah di sekitarnya, termasuk Melayu. Sebagai tanda persahabatan, Raja Kertanegara menghadiahkan patung Amogapasa kepada penguasa Melayu. Pada masa pemerintahannya, tentara Singasari kerap dikirim keluar daerah dalam rangka perluasan wilayah. Beberapa daerah yang berhasil ditaklukkan misalnya Bali, Kalimantan Barat, Maluku, seluruh Jawa, dan Pulau Gurun yang terletak di Indonesia bagian timur. Pada prasasti yang tertera di bagian belakang Arca Camundi dari Desa Ardi Mulyo di Singasari yang bertarikh 1292 Masehi, dikatakan bahwa Raja Kertanegara menang di seluruh wilayah dan menundukkan semua pulau-pulau yang lain. Dalam rangka memperkuat politik luar negerinya, Raja Kertanegara juga menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Kepulauan Indonesia. Di bawah kekuasaan Raja Kertanegara, perekonomian tertata dengan baik, bahkan kerajaan Singasari menjadi besar dan makmur. Sektor perdagangan dan pelayaran Singasari berkembang pesat, dengan komoditas yang diperdagangkan berupa beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Pada periode ini, Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka hingga Kepulauan Maluku. Bidang keagamaan pada masa kejayaan kerajaan Singasari ditandai dengan adanya sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha, menjadi bentuk Siwa Buddha. Menurut Kitab Negara Kertagama Pupu 56, Kertanegara menginginkan para pemeluk agama Siwa dan Buddha akan selalu mengadakan ibadah bersama. Kitab Negara Kertagama juga menyebut Kertanegara sebagai seorang raja yang tidak ada bandingannya di antara raja-raja sebelumnya. Tidak mengherankan apabila di bawah kekuasaannya kerajaan Singasari mampu mencapai puncak kejayaan dengan kemajuan di berbagai bidang. Kehidupan agama kerajaan Singasari terjadi sinkretisme antara agama Hindu dan Buddha, menjadi bentuk Siwa Buddha. Hal itu terlihat terutama pada masa pemerintahan penguasa terakhir Singasari, Raja Kertanegara. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok pada 1222, setelah mengalahkan kerajaan Kediri dengan dukungan dari para Brahmana. Ken Arok sebenarnya datang dari golongan Sudra atau kasta terendah dalam agama Hindu. Ketika menjadi Aku, camat, di Tumapel, Ken Arok didatangi para Brahmana dari Kediri untuk meminta perlindungan dari rajanya yang kejam. Para Brahmana ini yang menobatkan Ken Arok menjadi Raja Tumapel atau Singasari dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwabumi. Dengan izin para Brahmana pula, Ken Arok memakai nama Batara Guru sebelum menaklukkan Kediri. Dalam kepercayaan masyarakat Hindu di Indonesia, Batara Guru adalah perwujudan Dewa Siwa yang merajai kahyangan. Sejak awal berdirinya kerajaan Singasari, diperkirakan kehidupan agama Hindu dan Buddha berjalan harmonis. Seperti diketahui, permaisuri Ken Arok, yakni Ken Dedes,
merupakan putri dari seorang pendeta Buddha aliran Mahayana bernama Empu Purwa. Namun, kehidupan agama di kerajaan Singasari dari masa Ken Arok hingga Wisnuwardana tidak banyak tercatat. Salah satu alasannya, kerajaan Singasari kerap mengalami gejolak akibat tindakan balas dendam yang mengakibatkan tewasnya para raja di tangan keris Empu Gandring. Barulah pada masa Raja Kertanegara, penguasa terakhirnya, kehidupan kerajaan Singasari menjadi sangat tertata dan mampu mencapai puncak kejayaan. Kertanegara adalah raja yang sangat terkenal, baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Kitab Negara Kertagama bahkan menggambarkannya sebagai seorang raja yang tidak ada bandingannya di antara Singasari sebelumnya. Dalam bidang keagamaan, ia dikenal sebagai seorang penganut Buddha Tantrayana. Aliran itu bercampur dengan pemujaan terhadap Siwa Bhairawa. Bahkan menurut Kitab Negara Kertagama Pupu 56, Kertanegara menginginkan para pemeluk agama Siwa dan Buddha akan selalu mengadakan ibadah bersama. Usaha untuk mempertemukan agama Siwa dan Buddha pun diwujudkan dalam pembangunan candi, salah satunya Candi Singasari, yang masih berdiri tidak jauh dari kota Malang. Kendati demikian, pembauran yang dilakukan dua agama ini tidak berlaku dalam seluruh sistem. Sinkretisme atau pembauran hanya dalam hal pengertian Siwa dan Buddha sebagai kenyataan tertinggi, the highest reality, yang tunggal, sedangkan kedua agama ini tetap dibedakan. Ketika Raja Kertanegara wafat pada 1292, ia dicandikan di Singasari dengan 3 arca perwujudan yang melambangkan Trikaya, yaitu, sebagai Siwa Buddha dalam bentuk Bhairawa yang melambangkan Nirmanakaya sebagai Ardhanari lambang Sambhogakaya sebagai Jina dalam bentuk Aksopya yang melambangkan Dharmakaya. Untuk kehidupan ekonomi saat zaman kerajaan Singosari tergolong cukup maju. Karena letaknya yang sangat strategis yaitu berada di lembah Sungai Brantas, hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itulah, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Tidak hanya berada di lembah yang subur, Sungai Brantas pada saat itu juga menjadi salah satu lalu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah. Oleh sebab itu, tidak sedikit dari masyarakatnya yang bekerja sebagai pedagang. Walaupun begitu, pada kenyataannya kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Singosari sempat mengalami fluktuasi atau naik turun. Saat dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan ekonomi di kerajaan Singosari tergolong sangat makmur. Tapi kemudian saat dipimpin oleh Anusapati, kehidupan ekonomi masyarakat menjadi terabaikan. Setelah itu, kehidupan ekonomi mulai membaik ketika dipimpin oleh Wisnuwardana. Hingga pada akhirnya saat masa pemerintahan Raja Kertanegara, kehidupan ekonomi kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya. Tidak jauh dari kehidupan ekonominya, kehidupan sosial dari kerajaan Singosari juga mengalami pasang surut. Ketika masih dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan sosial pada saat itu tergolong cukup maju. Hal itu dibuktikan dengan adanya daerah yang bergabung ke dalam wilayah kerajaan Tumapel. Lalu, ketika dipimpin oleh Anusapati, kehidupan sosial dari kerajaan Singosari justru menjadi terabaikan. Sebab, sang raja memilih untuk sibuk dengan sabung ayamnya. Sampai saat kerajaan Singosari dipimpin oleh Wisnuwardana, kehidupan sosialnya mulai sedikit rapi. Kemudian saat dipimpin oleh Raja Kertanegara, kehidupan sosial kerajaan Singosari menjadi semakin maju. Kehidupan budaya yang ada di kerajaan Singosari tergolong cukup maju. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan adanya prasasti yang ditinggalkan sebagai salah satu bukti dari kejayaan kerajaan Singosari pada waktu itu. Ada banyak sekali produk kebudayaan yang dihasilkan dari kerajaan tersebut. Selain peninggalan prasasti, ada pula patung dan juga candi yang ditemukan di seluruh wilayah kerajaan Singosari. Adapun peninggalan yang cukup terkenal dari kerajaan Singosari yaitu Candi Singosari, Candi Jago, dan Candi Kidal. Selain itu, ada juga peninggalan lain yang cukup populer yaitu patung Ken Dedes yang biasanya disebut sebagai Dewi Kesuburan dan patung Kertanegara. Kehidupan politik yang terjadi di kerajaan-kerajaan Singhasari berkembang dengan cepat, khususnya ketika masa pemerintahan Raja Kertanegara. Hal tersebut dapat kita lihat dari pelaksanaan politik yang ada di dalam maupun di luar negeri pada masa pemerintahan Raja Kertanegara. Adapun politik dalam negeri yang dilakukan antara lain yaitu dengan mengganti pejabat pembantunya. Tak hanya itu, untuk memperkuat lagi kekuasaannya,
Ia juga melakukan pernikahan politik dan memperkuat aspek angkatan perang. Sedangkan untuk politik luar negeri yang mereka lakukan diantaranya yaitu dengan melakukan sebuah ekspedisi Pamalayu yang bertujuan untuk menguasai kerajaan Melayu dan melemahkan kekuasaan dari kerajaan Sriwijaya. Sementara itu, keberhasilan lain yang diperoleh selama masa pemerintahan Raja Kertanegara yaitu salah satunya berhasil menguasai wilayah Sunda, Bali dan juga Kalimantan, serta Malaka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan kerajaan Singasari, di antaranya adalah, walaupun Kertanegara merupakan salah satu raja yang membawa kerajaan Singosari pada masa puncak kejayaannya. Namun ia juga menjadi raja yang membawa kerajaan Singosari pada masa keruntuhannya. Hal itu terjadi karena Kertanegara justru lebih fokus pada strateginya dalam mengembangkan kekuasaan kerajaan Singosari melalui sistem ketahanan lautnya. Oleh karena itu, ia justru abai dengan pertahanan yang berasal dari dalam kerajaan itu sendiri. Saat Kertanegara sedang fokus dengan misinya dalam mengembangkan kekuasaannya, Jayakatwang yang masih mempunyai garis keturunan kerajaan Kediri mulai memberikan serangan kepada kerajaan Singosari. Usaha tersebut semakin dilancarkan karena Jayakatwang dibantu oleh Wiraraja yang sebelumnya sudah pernah dijatuhkan dari keraton. Dari Wiraraja, akhirnya Jayakatwang mengetahui waktu yang tepat untuk melaksanakan serangan ke kerajaan Singosari. Pada saat itu, Singosari diserang dari dua arah sekaligus, yaitu dari arah utara dan selatan. Akan tetapi, ternyata serangan yang berasal dari arah utara justru malah mengecoh pasukan yang dipimpin oleh Ardaraja dan juga Raden Wijaya. Sementara serangan yang berasal dari arah selatan justru yang paling berdampak sampai menewaskan Kertanegara. Meninggalnya Kertanegara kemudian menjadi akhir dari masa kejayaan kerajaan Singosari. Kemudian wilayah Singosari dikuasai oleh Jayakatwang dan ia membuat ibu kota baru. Dalam bidang kebudayaan, masyarakat Singasari terkenal ahli dalam membuat candi. Berikut ini beberapa candi peninggalan kerajaan Singasari. 1. Candi Kidal. Candi Kidal adalah salah satu peninggalan kerajaan Singasari yang dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa Anusapati, rajanya yang kedua. Secara arsitektur, candi ini kental dengan budaya Jawa Timuran. 2. Candi Singasari. Candi berbentuk bujur sangkar ini terletak di Desa Candirenggo, Kecamatan Singasari, Malang. Seluruh candi terdiri dari tingkat bawah setinggi 2 meter, kaki yang tinggi, tubuh yang ramping, dan atap berbentuk limas. Candi Singasari adalah tempat peristirahatan Raja Kertanegara. 3. Candi Jago. Dari Kitab Negara Kertagama dan Kitab Pararaton, diketahui bahwa Candi Jago dibangun atas perintah Raja Kertanegara. Kertanegara membangun candi ini sebagai penghormatan terhadap ayahnya, Srijaya Wisnuwardana alias Ranggawuni. 4. Candi Katang Lumbang. Candi Katang Lumbang dibangun untuk peristirahatan terakhir Raja Tojaya, yang berkuasa pada 1248 Masehi. 5. Candi Kangenan. Candi Kangenan adalah peristirahatan terakhir untuk Ken Arok, pendiri kerajaan Singasari. 6. Candi Sumberawan. Candi Sumberawan terletak di Desa Toyomarto, Kecamatan Singasari, Malang. Candi ini memiliki kaki juga badan berbentuk stupa, dan tidak dilengkapi dengan tangga seperti pada candi pada umumnya. 7. Candi Jawi. Candi Jawi yang diperkirakan dibangun pada abad ke-13 ini terletak di Desa Candiwates, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Dalam Kitab Negara Kertagama, dikatakan bahwa Candi Jawi didirikan atas perintah Kertanegara sebagai tempat ibadah bagi umat Siwa Buddha. Berikut ini beberapa prasasti peninggalan kerajaan Singasari. 1. Prasasti Singasari. Prasasti yang dibuat pada 1352 Masehi ini ditemukan di Singasari, Malang. Prasasti Singasari sengaja ditulis untuk mengenang pembangunan candi pemakaman di bawah pimpinan Gajah Mada. 2. Prasasti Wurer. Prasasti Wurer ditulis dengan bahasa Sanskerta, di mana isinya berupa penghormatan untuk Raja Kertanegara yang oleh keturunannya dianggap telah mencapai derajat Jina atau Buddha Agung. Prasasti ini juga mengisahkan tentang Arya Barat yang membelah tanah Jawa menjadi dua kerajaan, yaitu Jenggala dan Panjalu, untuk menghindari terjadinya perang antara dua pangeran yang memperebutkan kekuasaan. Selain membuat candi, masyarakat Singasari juga ahli dalam membuat patung atau arca.
Berikut ini beberapa arca peninggalan Kerajaan Singasari. 1. Arca Anusapati. 2. Arca Wisnuwardana. 3. Arca Ken Dedes. 4. Arca Joko Dolok. 5. Arca Dwarapala. Baiklah adik-adik, demikianlah pembahasan kita mengenai sejarah berdirinya Kerajaan Singasari. Melalui video ini, kita telah mempelajari tentang kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada masa kejayaannya, serta faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Kerajaan Singasari. Sebagai anak bangsa, kita harus menghargai dan mempelajari sejarah Indonesia untuk dapat memahami identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengeksplorasi sejarah Indonesia lainnya. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Sejarah Pak Handoko agar tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi, salam historia.